Bitches love the gram. Oh wait, shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ilmu Pendidikan ingin menampilkan sebuah video tentang case method yang mana mengambil suatu permasalahan di YouTube. Yang mana permasalahan yang kami ambil adalah tentang bullying. Seperti yang kita ketahui di zaman sekarang ini, kasus bullying di sekolah dasar sangat meningkat. Yang mana bullying itu merupakan segala bentuk penindasan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, pada kasus ini kami mengambil ada seorang anak yang dibully oleh 9 temannya hingga anak itu tewas karena dibully tersebut. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jiha Purnama. Perkenalkan, nama saya Rasmita Masaribu. Perkenalkan, nama saya Putri Prati Bute. Perkenalkan, nama saya Nurlaidi Absari Tanjung. Perkenalkan, nama saya Putri Irmayani. Viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying atau perundungan dari rekannya di sekolah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, korban sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Lalu malam, ia yang mengalami sakit di bagian perut akibat pemukulan dan meninggal dunia pada Minggu 12 Juni 2022. Kejadian itu dialami seorang siswa yang masih duduk di bangku madrasah sanawiyah di Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Peristiwa tersebut pun menjadi viral di media sosial khususnya Facebook. Beragam video dan foto-foto korban pun beredar di media sosial. Dalam unggahan yang diamati Tribun Medan di akun Novelia Desi Karosain, korban berinisial PT berusia 13 tahun. Selain PT, korban perundungan. Baik, dari video yang telah kami tonton dari sumber YouTube tadi, yang mana kasus tersebut tentang video bullying. Seorang siswa MTS di Kota Mobagu, Sulawesi Utara meninggal dunia diduga setelah menjadi korban bully atau perundungan di sekolahnya saat jam pelajaran. Korban bernama Bintang berusia 13 tahun ini diduga dipukuli oleh 9 temannya. Selain dipukul, Bintang juga diikat dan ditendang. Nah, kasus bullying ini terjadi akibat kesalahpahaman antara Bintang dan beberapa temannya. Yang mana kasus ini pertama kali disampaikan oleh di Facebook, yaitu Facebook Dedeng Mofangga, yang mana Dedeng mengatakan bahwa penganiayaan yang terjadi kepada Bintang ini terjadi ketika korban ingin pergi ke musola. Namun 9 temannya menutup mata korban lalu dipukul. Setelah itu korban mengeluh sakit di bagian perut dan langsung menceritakan kepada orang tuanya tentang apa yang terjadi dengannya. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit dan di rumah sakit terjadi bahwa korban mengalami kelainan usus dan sempat dioperasi. Namun malangnya korban meninggal dunia pada tanggal 12 bulan 6 kemarin. Nah, berikut video penjelasan dari saya. Terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang mana beberapa penyebab atau faktor terjadinya bullying di sekolah. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari video yang kami lihat tadi tentang seorang siswa SD dibully temannya. Adapun penyebab bullying di SD ini, yang pertama pernah jadi korban kekerasan di rumah. Terjadinya bullying bisa disebabkan karena pelaku pernah menjadi korban kekerasan di rumah. Jika seorang anak menyaksikan perkelahian orang tuanya dan mendapatkan perilaku kekerasan oleh orang tuanya, maka anak akan beresiko melakukan bullying kepada teman sekolah. Dan yang kedua, tidak percaya diri. Seorang anak bisa melakukan bullying jika ia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Hal ini dilakukan untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam dirinya, sehingga bullying akan terjadi untuk menindas teman di sekolah yang memiliki kelebihan. Namun kelebihan tersebut tidak dimiliki oleh pelakunya. Yang ketiga, tidak memiliki rasa empati. Sejak usia dini, seorang anak harus dibekali rasa empati terhadap sesamanya untuk menghindari perilaku bullying dan membuat anak belajar menghargai perasaan orang lain.
tidak memiliki rasa empati bisa menyebabkan terjadinya bullying. Karena dengan melakukan bullying, pelaku akan merasa perbuatannya ini hanya bercandaan, padahal korbannya merasa kesakitan. Dan yang terakhir, senang mengejek orang lain. Penyebab terjadinya bullying yang terakhir yaitu karena senang mengejek orang lain. Perilaku yang awalnya dianggap bercanda, ternyata mengejek orang lain bisa menyakiti hati korban bullying dan menyebabkan trauma. Ejekan tersebut biasanya menyangkut ekonomi, ras, fisik, kemampuan, dan gaya hidup teman di sekolahnya yang berbeda dengan pelaku bullying. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan solusi dari permasalahan bullying, yaitu memberikan dukungan kepada korban bullying. Korban bullying biasanya merasakan ketakutan, kecemasan, berada di lingkungan di mana ia mengalami bullying. Oleh karena itu, tunjukkan bahwa kita sebagai seorang guru dan teman-temannya peduli akan dapat membantu korban bullying merasa aman kembali. Jangan lupa kita bekerja sama dengan orang tua siswa sehingga korban bullying dapat hidup normal kembali. Nah, solusi yang dapat saya berikan adalah kita harus memberikan teladan yang baik atau contoh yang baik kepada peserta didik. Bullying pada anak sering terjadi karena mencontoh orang-orang di sekitarnya. Nah, sebagai seorang guru harus pintar, harus berhati-hati dalam bertindak maupun bertutur kata. Jangan sampai suka memberikan hukuman verbal yang tanpa disadari sudah termasuk dalam kategori pembulian. Contohnya seperti seorang murid yang menjawab soalnya salah, kita memarahinya, kita mencubitnya, kita memukulnya. Itu termasuk tindakan bullying yang tanpa kita sadari. Otomatis murid-murid yang di sekitar melihat apa yang kita lakukan. Itu adalah tindakan yang buruk. Jadi kita tidak boleh memberikan pengaruh buruk kepada peserta didik. Baik, solusi dari permasalahan bullying ini adalah membuat peraturan yang tegas tentang bullying. Perlu bagi guru dan juga sekolah membuat peraturan yang tegas atau peraturan yang keras tentang pembulian di sekolah. Peraturan-peraturan ini bisa dimulai dari level peraturan kelas dan juga peraturan sekolah. Dengan demikian, semua orang akan tahu konsekuensi yang didapatkan ketika terjadi pembulian di sekolah. Nah, dengan begini, para pembulian di sekolah akan menjadi jera dan tidak akan melakukan pembulian lagi. Viral, bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying atau perundungan dari rekan-rekannya di sekolah. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, korban sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Namun malang, ia yang mengalami sakit di bagian perut akibat pemukulan dan meninggal dunia pada Minggu 12 Juni 2022. Kejadian itu dialami seorang siswa yang masih duduk di bangku Madrasah Sanawiyah di Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Adapun tugas video ini kami buat untuk memenuhi tugas case method dari mata kuliah ilmu pendidikan yang diampu oleh Bapak Elizon Negro.